Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Habibah dari kelas Akuntansi Reguler Angkatan 2020, NPM 203110114, dosen pengampu Ibu Titi Haryanti, SE MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pasar modal dan investasi. Yang pertama, pasar modal. Pengertian pasar modal secara umum menurut Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1548 KMK 1990 tentang Peraturan Pasar Modal adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersil dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta seluruh surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang mengorganisasikan transaksi penjualan efek atau disebut sebagai bursa efek. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain dan sebagai sarana kegiatan investasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli sekuritas jangka panjang, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri. Sedangkan tempat terjadinya transaksi disebut bursa efek. Oleh karena itu, bursa efek merupakan arti pasar modal secara fisik. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi pasar modal. Yang pertama, faktor internal. 1. Pengumuman tentang pemasaran. Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, pelaporan produksi, laporan keamanan produk, dan laporan penjualan. Yang kedua, pengumuman pendanaan. Pengumuman pendanaan atau financial announcement seperti pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang. Yang ketiga, pengumuman badan direksi manajemen. Pengumuman badan direksi manajemen atau manajemen board of director announcement seperti perubahan dan pergantian direktur manajemen dan struktur organisasi. Yang keempat, pengumuman pengambil alihan diversifikasi, seperti laporan merger, investasi ekuitas, laporan takeover oleh pengakuisisian dan diakuisisi. Yang kelima, pengumuman investasi atau investment announcement, seperti melakukan ekspansi pabrik, pengembangan riset, dan penutupan usaha lainnya. Yang keenam, pengumuman ketenaga kerjaan atau labor announcement, seperti negosiasi baru, kontrak baru, pemogokan, dan lainnya. Yang ketujuh, pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan laba sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal. Earning per share atau EPS, dividend per share atau DPS, price earning ratio, net profit margin atau NPM, return on asset atau ROA, dan lain-lain. Yang kedua, ada faktor eksternal yang terdiri dari pengumuman dari pemerintah, seperti perubahan suku bunga tabungan dan deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan diregulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pengumuman hukum atau legal announcement seperti tuntutan karyawan terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan terhadap manajernya. Yang ketiga, pengumuman industri sekuritas atau security announcement seperti laporan pertemuan tahunan, insider trading, volume atau harga saham perdagangan, pembatasan atau penundaan trading. Yang keempat, gejolak politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar juga merupakan faktor yang berpengaruh signifikan pada terjadinya pergerakan harga saham dan bursa efek suatu negara. Yang terakhir, berbagai isu baik dari dalam dan luar negeri. Berikutnya ada jenis-jenis pasar modal. Jenis-jenis pasar modal menurut Sumaria adalah yang pertama, pasar perdana. Pasar perdana terjadi pada saat perusahaan emiten menjual sekuritasnya kepada investor umum untuk pertama kalinya.
Yang kedua, pasar sekunder. Setelah sekuritas emiten dijual di pasar perdana, selanjutnya sekuritas emiten tersebut bisa diperjualbelikan oleh dan antar investor di pasar sekunder. Dengan adanya pasar sekunder, investor dapat melakukan perdagangan sekuritas untuk mendapatkan keuntungan. Yang berikutnya, pasar lelang. Pasar lelang adalah pasar sekuritas yang melibatkan proses pelelangan pada sebuah lokasi fisik. Transaksi antara pembeli dan penjual menggunakan perantara broker yang mewakili masing-masing pihak pembeli atau penjual, sehingga investor tidak dapat melakukan transaksi secara langsung. Dan yang terakhir, pasar negosiasi. Pasar negosiasi terdiri dari jaringan berbagai dealer yang menciptakan pasar tersendiri di luar lantai bursa sekuritas dengan cara membeli dan menjual ke investor. Pasar negosiasi sering juga disebut over-the-counter market atau OTC atau di Indonesia dikenal dengan pasar paralel. Transaksi yang dilakukan di pasar paralel tidak dikelola oleh suatu organisasi perdagangan yang formal dan struktur seperti BII, namun transaksi terjadi di luar bursa dan terhubung secara elektronik antar dealer. Berikutnya ada fungsi pasar modal. Yang pertama, pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau oleh pemerintah. Yang kedua, pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pembelinya atau pemiliknya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Yang keempat, pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Yang kelima, pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Yang terakhir, pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat atau padat memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik, begitu pula sebaliknya. Yang berikutnya ada manfaat pasar modal. Pasar modal memiliki manfaat bagi emiten atau pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, maupun untuk para investor. Manfaat pasar modal untuk emiten, yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Tidak ada covenant sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Manfaat pasar modal untuk investor. Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan juga bunga yang mengembang bagi pemegang obligasi. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Yang kedua, ada investasi. Pengertian investasi. Investasi adalah aktivitas penanaman modal untuk dapat ditarik di masa depan dengan nilai yang lebih besar. Singkatnya, melalui investasi, seseorang berharap nilai dari suatu aset akan meningkat seiring waktu. Aset investasi dapat berwujud tenaga, waktu, emas, saham, reksadana, dan sebagainya.
Definisi apa itu investasi juga disebutkan dalam KBBI sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Berikutnya ada manfaat investasi. Tujuan investasi adalah menghasilkan pendapatan. Perlu dipahami bahwa keuntungan yang didapatkan dari investasi dapat berupa bunga, dividen, royalti, atau uang sewa. Selain itu, ada beberapa manfaat lain dari investasi. Di antaranya adalah mengendalikan suatu perusahaan. Salah satu manfaat dari investasi adalah nilai yang dapat berubah penanaman modal di suatu perusahaan. Adanya kepemilikan sebagai ekuitas menjadi kehendak investor diperhitungkan dalam pengambilan keputusan pada perusahaan tersebut. Pada beberapa kondisi, seseorang berinvestasi untuk menjaga atau menciptakan hubungan baik antar perusahaan. Yang berikutnya adalah menjamin ketersediaan bahan baku. Beberapa instansi secara sengaja berinvestasi pada usaha produksi bahan baku yang berkaitan dengan bisnisnya. Dengan demikian, instansi tersebut dapat memastikan ketersediaan bahan baku yang diperoleh untuk operasional perusahaan utama. Yang berikutnya, memenuhi kebutuhan mendatang. Salah satu manfaat investasi adalah untuk mempersiapkan kebutuhan tidak terduga di masa mendatang. Nilai aset yang cenderung naik akan menjadi sarana mencapai keuntungan yang dapat sewaktu-waktu dicairkan atau ditukarkan dengan sumber daya lain ketika dibutuhkan. Yang terakhir, membangun gaya hidup berhemat. Aktivitas investasi muncul dari semangat menabung untuk masa depan. Dengan demikian, investor dapat lebih terlatih untuk mengalokasikan pendapatannya pada aset jangka panjang ketimbang jatuh pada tindakan konsumtif dan impulsif. Hal ini mendorong gaya hidup hemat dan bebas hutang. Berikutnya, jenis-jenis investasi. Bagi yang berminat melakukan investasi, diperlukan betul-betul memahami jenis investasi yang akan dilakukan. Pasalnya, hal ini akan mempengaruhi peluang keuntungan serta spesifikasi perjanjian yang berlaku. Dari bentuk investasi, terdapat dua jenis bentuk investasi, yaitu aktiva real dan aktiva finansial. Apa itu investasi aktiva real? Bentuk investasi ini dapat dilakukan dengan aset nampak atau tidak nampak, seperti tanah, logam mulia, dan properti. Sementara itu, investasi aktiva finansial adalah jenis dilakukan dengan sekuritas, semisal deposito dan saham. Berikutnya, jangka waktu investasi. Secara umum, investasi dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan jangka waktunya, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Pengaturan ini tentunya akan mempengaruhi ekspektasi waktu mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, sangat penting bagi investor untuk memahami jenis pilihan jangka waktu investasinya. Yang pertama, jangka panjang. Investasi jangka panjang meliputi aktivitas penanaman modal dalam waktu 3 hingga puluhan tahun. Kendati lama, nilai keuntungannya cenderung lebih besar daripada jangka pendek. Terdapat berbagai jenis instrumen investasi jangka panjang yang ditawarkan, seperti dana pensiun, saham, dan logam mulia. Yang kedua, ada jangka pendek. Apa itu investasi jangka pendek? Investor dapat memutuskan untuk menanam modal dengan kurun waktu singkat selama 1-3 tahun. Walaupun cenderung bernilai lebih kecil, jenis investasi ini bisa menjadi solusi bagi Anda yang memerlukan keuntungan untuk keperluan segera. Contoh, instrumen investasi jangka pendek adalah reksadana dan peer-to-peer lending. Berikutnya ada produk investasi. Produk investasi adalah jenis aset yang menjadi objek penanaman modal. Yang pertama ada reksadana. Reksadana adalah salah satu produk investasi yang banyak diminati. Calon investor baru sangat dianjurkan untuk memahami apa itu investasi reksadana. Pasalnya, produk ini hanya memerlukan sedikit modal, mulai dari Rp100.000 dengan sistem pengelolaan otomatis di bawah manajer investasi.
Yang kedua ada saham. Apa itu investasi saham dan mengapa begitu populer? Dengan potensi untung besar dan mudah dijual, produk investasi ini banyak diminati para investor baru maupun senior. Saham adalah bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Lalu bagaimana dengan risikonya? Tenang saja, saham merupakan salah satu instrumen investasi dengan risiko yang rendah. Meskipun nampak mahal, tidak diperlukan modal yang besar untuk melakukan investasi saham. Selain itu, investor baru juga dapat belajar cara mengelola saham dari tenaga profesional untuk menyusun strategi meningkatkan keuntungan dan menghindari kerugian. Yang berikutnya ada emas. Apa itu investasi emas? Investasi emas memiliki nilai peningkatan stabil setiap tahunnya, sehingga dapat menjadi alternatif jenis investasi aman. Selain itu, emas juga bisa menjadi pilihan tepat untuk Anda yang lebih menghendaki produk investasi fisik dengan nilai intrinsik jelas. Sebaliknya, investasi emas dilakukan dalam bentuk batangan, bukan perhiasan. Hal ini karena kemurnian emas menjadi poin penting untuk menentukan nilainya. Anda dapat membeli jenis emas batangan murni di toko atau melalui aplikasi terpercaya. Berikutnya ada resiko investasi. Setiap ada keuntungan pasti ada resikonya. Selain ragam manfaatnya, investasi juga memiliki beberapa resiko yang perlu diperhatikan investor. Setidaknya ada 7 risiko pasti, yaitu suku bunga, inflasi, pasar, likuiditas, nilai tukar mata uang asing, sovereigns atau negara, dan yang terakhir reinvestasi. Berikutnya, tips investasi. Kendati menarik, investasi sebaliknya tidak dilakukan dengan terburu-buru. Pasalnya, calon investor perlu memahami objek, potensi, ketentuan hingga risiko dari aktivitas investasi. Berikut merupakan beberapa tips melakukan investasi lancar. Yang pertama, tentukan tujuan investasi yang jelas. Yang kedua, hindari tindakan yang kurang berdasar atau spekulatif. Yang ketiga, pertimbangkan jangka waktu investasi. Yang keempat, tentukan pasar modal yang diperlukan untuk memilih objek investasi. Dan yang terakhir, pahami risiko dan jenis investasi. Hindari hutang, pastikan ada pemasukan stabil lain dan persiapkan dana ekstra. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.